saya lanjutkan kembali dua sisi dan saya ingin ke Pak Nanan. Pak Nanan, tadi kita sudah mendengarkan kalau dari versi Pak TB dari internal TNI saat beliau masih di dalam itu ada ternyata melihatnya ada penurunan kualitas perekrutan sumber daya manusia dari zaman dulu, zaman bahla katanya ya, sama yang kondisi sekarang. Nah, kalau dari kacamata orang yang pernah di internal Polri gimana Pak Nanan? Apa sih yang menjadi mungkin pemicu gesekan? Kalau kita lihat contohnya di Papua kan cuma gara-gara harga rokok kemahalan gitu, jadi ribut sampai se-Indonesia Raya jadi rame membahas ini. Ya, terima kasih Anggi. Aneh juga buat saya dipanggil untuk ikut Zoom. Tapi senang juga nih sama Kang Hasan bisa berjumpa. Kalau menurut saya itu manusiawi saja, Mbak Anggi. Yang besar-besaran kan media saja. Jadi kalau menurut saya itu manusiawi, karena memang itu yang tadi kan emosional, personal. Yang saya lihat sebetulnya ini bukan institusional, ini personally. Sejak dulu sampai kapanpun pasti akan ada terus secara personal. Oleh karena itu kan kita lihat bahwa sudah selesai. Nah itulah sebetulnya tugas institusi untuk bisa menyelesaikan secepat mungkin, sesegera mungkin dan bisa mengakomodir apapun yang terjadi. Itu yang paling penting. Oleh karena itu saya selalu mengatakan bahwa apapun yang terjadi, maka yang paling tanggung jawab adalah atasan, apakah langsung atau 2 level ke atas. Kenapa? Karena atasan itu pengalaman saya ada 2 hal, Anggi ya. Atasan langsung dan atasan yang berhak menghukum atau ankum. Nah, pengalaman saya bahwa banyak atasan yang pinternya hanya ankum, hanya bisa menghukum, gitu kan. Padahal sebetulnya tanggung jawab atasan itu adalah yang penting atasan langsung. Ya membina, mengarahkan, memberikan instruksi, menjaga dan sebagainya. Itu yang penting. Karena itu diharapkan sebetulnya setiap atasan di level apapun, maka dia harus menjadi leader yang betul, bukan hanya ankum. Sekali lagi ini kebiasaan bahwa kalau pangkatnya lebih tinggi, maka dia pintar menjadi ankum. Harusnya pintar menjadi ansung atau atasan langsung yang tugasnya bertanggung jawab terhadap bawahannya. Jadi bisa dibilang selama ini pembinaan dan pengawasannya kurang ya Pak Nanan ya? Penyakitnya itu biasanya. Jadi anak buah kan tergantung atasannya. Ya, pengalaman saya, kalau ada masalah di bawah, pasti dipanggil atasannya, apa yang dikerjakan atasan selama itu. Itu pengalaman saya. Nah harusnya, tadi, saya sudah menghukum, saya sudah memberikan sanksi, memberikan punishment, dan sebagainya. Jadi pengalaman saya harusnya diberikan kemampuan justru atasan itu lebih banyak sebagai atasan langsungnya, begitu ya Kang Hasan? Bukan sebagai atasan yang berhak menghukum saja. Oleh karena itu pengalaman saya, bila ada anggota yang keliru, maka atasan di atasnya perlu dipanggil dan diminta pertanggungjawabannya. Apa yang sudah dikerjakan kepada bawahannya itu selama itu. Oleh karena itu pengalaman kami justru sebetulnya kan semua punya nilai. Ya. Pak Nanan. Polisi punya tribrata, Catur Prasetya gitu kan. Pak Nanan, ini kalau kita lihat ini kan kasus terus berulang dan berulang. Tadi kalau dikatakan oleh Pak TB juga bahwa harus ada juga hukuman ya, punishment juga. Tadi Pak Nanan juga menyebutkan atasannya juga harus sampai di tingkat 1, tingkat 2 juga ada. Tapi permasalahannya sepertinya hukuman ataupun penyelesaian dengan kekeluargaan ataupun dengan hukuman ini tidak menghentikan kasus ini terus berulang. Jadi kalau dari versi Pak TB tadi, karena ini yang terlibat perseteruan ini biasanya anak-anak yang di level prajurit di bawah yang muda-muda gitu. Kalau di polisi hal yang sama juga terjadi? Ya saya kira sama. Ya saya kira sama. Oleh karena itu sebetulnya kan kita sama-sama ya bahwa ada 3 hal yang selalu menjadikan pedoman kita, yaitu kehormatan. Kadang-kadang jaga kehormatan malah berantem kan. Kehormatan, kemudian hierarki dan loyalty. Itu selalu menjadi bagian yang harus positif, tapi kadang-kadang jadi negatif, gara-gara jaga kehormatan berantem, gara-gara harus loyalty berantem kan, gara-gara hierarki berantem. Mengartikan itu yang harus penting, makanya butuh pimpinan yang tadi, yang mampu untuk menjadi atasan langsung, bukan atasan berhukum. Nah pengalaman saya justru sebetulnya nilai-nilai sudah ada, polisi ada Tribrata, Catur Prasetya, kemudian TNI ada Sabta Marga, dan
dan sebagainya. Tapi bagaimana menerapkan, karena pengalaman saya memang nilai-nilai itu atau values itu sering diberikannya di brainwash di otak besarnya saja di sini. Padahal nilai-nilai itu adanya di hati nurani, selalu begitu. Oleh karena itu, sekarang justru diperlukan pimpinan yang menyentuh hati nurani, bukan hanya otak besar saja. Ini secara quote-unquote begitu. Karena itu di Polri bahwa kita membuat satu pasal yang menyamakan bahwa tampilan kepemimpinan Polri berlaku di setiap level, Kapolri sampai ke level paling bawah. Ada 5 hal nih saya ingin kebetulan. Yang pertama memang perlu lead by example, memimpin dengan keteladanan. Yang kedua, servant leadership, memimpin dengan melayani. Yang ketiga, nah ini menjadi konsultan yang solutif buat anak buah dan masyarakat. Yang keempat, quality assurance, menjamin kinerja anggota dan kesatuan. Nah yang kelima baru, anti KKN dan gratifikasi. Itu 5 tampilan yang ada di Kode Etik Polri, yang berlaku bintang 4 sampai ke bintara yang memegang anggota. Itulah sebagai ansur. Nah, apakah sudah semua pemimpin di semua level itu tampil dengan 5 hal itu? Kalau sudah, maka dia tidak bersalah. Karena dia sudah menjadi teladan, melayani, menjadi quality assurance, menjadi konsultan buat anak buahnya. Kalau sudah berarti anak buahnya yang keliru. Baik, Pak Nanan, sehingga sebentar. Saya titip pesan, masalah personal jangan kemudian diangkat menjadi masalah institusional. Jadi obatnya personal ya obatnya personalnya. Kalau komandan yang salah, komandan yang diganti.